Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semuanya, khususnya para peternak ya. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah hari ini kita jumpa lagi ya dengan channel Babon BK Super ya. Channel yang berisikan tentang seputar peternakan. Dan hari ini aku baru saja ya ngasih makan ternak aku ya, entok ya. Dan juga ayam-ayam aku. Untuk koleksi entok dan ayamnya ini memang gak terlalu banyak ya teman-teman, karena aku nggak mau ini ya terlalu nafsu ya. Nanti kalau aku terlalu nafsu dalam beternak entok, takutnya bukannya untung malah buntung ya teman-teman. Nah jadi ini untuk entokan aku ya, ini yang putih ini, yang putih kecil-kecil itu entok jumbo ya. Ini sepasang ya, pejantan dan betina ya. Ini kemarin aku beli di usia 2 bulan ya. Dan untuk yang gede itu pejantannya ya. Sama ini pejantan ya, satu lagi ya. Dan untuk indukannya cuma ada berapa? 2. Yang betina ya, indukan betinanya cuma ada 2 ya teman-teman. Setiap orang tentunya ingin cepat sukses ya teman-teman, ingin cepat kaya dan mengantongin penghasilan yang besar ya. Itu pasti semua orang mengharapkan hal yang seperti itu ya teman-teman. Begitupun dengan saya ya, ternak entok pun juga ingin cepat sukses, ingin mendapatkan keuntungan. Mempunyai keinginan seperti itu wajar-wajar aja ya teman-teman, sah-sah aja ya, tapi harus diimbangi ya dengan cara yang benar juga ya teman-teman, agar ternak entok kita itu berjalan lancar, sukses tanpa adanya kendala ya. Mungkin sebagian peternak pemula ya seperti saya ya teman-teman, pastinya ya ingin cepat sukses ya teman-teman, ingin cepat mendapatkan keuntungan ya, tapi semua itu harus kita lakukan dengan cara yang benar ya teman-teman. Kalau kita metodenya salah, nanti yang ada kita malah bukannya untung, kita malah buntung ya teman-teman. Jadi dalam beternak entok itu jangan terburu nafsu ya teman-teman. Nanti kalau kita terburu nafsu bisa menimbulkan petaka ya. Makanya ternak entok itu harus benar-benar dari kecil dulu ya, dengan modal yang seadanya dulu ya, baru kemudian nanti bisa kita kembangkan ya setelah kita tahu cara dan triknya ya teman-teman. Terus kebiasaan apalagi sih yang sering dilakukan oleh peternak pemula ya seperti saya ya, dengan menginginkan keuntungan yang secepatnya ya. Menginginkan keuntungan yang secepatnya ya, pasti tentunya ya kita akan mencari indukan yang banyak ya, entah itu dari peternakan A, B, C ataupun sampai keluar daerah ya. Itu pasti menginginkan indukan yang banyak biar nanti kita cepat mendapatkan keuntungan ya. Dengan membeli indukan dalam jumlah banyak ya dari berbagai daerah atau dari berbagai asal peternak ya, jadi tidak memperhatikan ini kondisi riwayat kesehatan indukan ya. Nah jadi sebelum kita membeli entok ya, kita harus benar-benar perhatikan kondisi kesehatannya ya, asal usulnya itu seperti apa ya. Nah kemudian setelah kita membeli ya, karena kita sebagai pemula ya yang belum tahu triknya ya, kita campurkan nih semua indukan entok jadi satu. Misalkan ya dari peternak A, peternak B, C, D, kita campurkan jadi satu brek di sini ya. Nah karena kita sebagai pemula, kita yang belum tahu triknya, kita langsung campurkan dulu tanpa dikarantina dulu. Kita tidak tahu asal usul dari indukan tersebut ya, apakah tadinya pernah terserang virus ataupun sedang terkena virus, kita tidak tahu ya. Nah untuk mencegahnya teman-teman itu perlu lakukan ya karantina dulu ya. Jadi sebelum memasukkan entok kita ke dalam kandang, alangkah baiknya entok kita itu dikarantina dulu ya, untuk memastikan tidak ada virus yang terbawa ya, virus dari ini entok ya yang kita bawa dari kandang yang lama ya. Takutnya si entok ini membawa virus ya, karena akibatnya itu sangat fatal ya teman-teman. Kalau misalkan entok kita membawa virus, otomatis ya entok yang lain itu akan terserang.
itu tidak menutup kemungkinan ya, itu malah kemungkinan besar itu terserang virus juga ya, terserang penyakit ya. Makanya sebelum membeli entok, kita pastikan dulu entoknya benar-benar sehat dan kita karantina dulu entoknya ya, biar nanti masuk kandang utama, kandang kita itu udah steril ya, udah nggak bawa penyakit lagi ya teman-teman. Misalkan ya teman-teman, kalau kita beli dari si A aman, terus di hari kemudian lagi kita beli dari si B, entok kita masih aman aja, dan kemudian kita beli lagi dari si C, ternyata ada satu entok yang terserang penyakit, maka yang lain tinggal tunggu saja ya, pasti terserang penyakit juga ya, jika kita tidak benar-benar mengamati indukan kita ya, dan kita juga belum tahu bagaimana triknya untuk mencegah dan cara mengobati penyakit tersebut ya. Makanya sebagai kita ya, kita para peternak pemula ya, alangkah baiknya itu sebelum memulai beternak entok, kita harus mengetahui trik dan caranya untuk mengobati berbagai macam penyakit yang terjadi pada entok ya. Jadi nanti kemudian pada saat kita sudah terjun langsung ke dunia peternakan, kita sudah tidak bingung lagi, ini entok kenapa sih misalkan lumpuh ataupun kena mata biru, itu cara penanganannya itu seperti apa ya. Jadi teman-teman itu sudah tahu ya, sudah tidak bingung lagi ya untuk mengatasinya ya. Jadi bisa meminimalisir kerugian ya. Jika teman-teman ingin cepat sukses, harus benar-benar hati-hati ya teman-teman. Jangan sampai ya seperti tadi ya yang aku bilang ya, terburu nafsu ya, kita terburu nafsu sampai kita tidak memperhatikan riwayat kesehatan entok kita ya. Ya makanya kita ternak entok itu harus benar-benar hati-hati biar kita bisa mendapatkan keuntungan yang kita harapkan ya. Jika teman-teman ingin mendapatkan indukan yang banyak, teman-teman bisa ya, sebaiknya teman-teman itu pelihara indukan teman-teman dari hasil DOE yang kita miliki ya. Kita membesarkan DOE, kemudian nanti kita jangan dijual semua, kita ambil beberapa untuk dijadikan indukan ya. Itu akan lebih bagus ya teman-teman. Jika kita memelihara DOE sendiri ya, misalkan kita beternak entok itu mulai dari 1:5 misalkan ya, pejantan 1, betina 5. Itu kalau misalkan betinanya itu bertelur semuanya 10-10 lah ya, menetas semuanya ya dari 5 ekor itu kita sudah mendapatkan keuntungan berapa? Mendapatkan anakan entok itu 50 ekor ya. Dan itu kalau hidup semua pasti kita akan banyak entok ya. Jadi makanya untuk ternak entok pembibitan itu nggak usah terlalu terburu nafsu ya dengan membeli indukan yang banyak ya. Lebih baik kita dari yang skala kecil aja ya teman-teman. Sekalian kita juga belajar ya, nanti kemudian kalau kita sudah bisa baru kita kembangkan menjadi peternakan yang besar. Nah, jika teman-teman ingin memelihara indukan itu silakan aja ya, tapi lebih baik lagi jika indukan itu berasal dari DOE yang kita hasilkan ya. Nah, kita pelihara 5 nih indukan, nanti kalau sudah bertelur DOE-nya itu jangan dijual semua ya, dan sebagian itu kita besarkan ya untuk dijadikan indukan lagi ya, biar nanti kita mendapatkan indukan yang lebih banyak lagi sehingga keuntungan kita semakin banyak ya. Ketika kita ini mempunyai indukan yang kita pelihara dari kecil ya, kita akan mengetahui genetiknya dan juga riwayat kesehatan entok tersebut ya teman-teman. Dan kita juga bisa menjamin kualitas kesehatan dari indukan tersebut, sehingga nanti ketika kita menjual anakan tersebut bisa kita jamin ya kalau kualitasnya itu bagus ya, sehingga itu sangat menguntungkan kita ya. Nanti pembeli akan percaya dengan peternakan kita ya, oh ini dari peternakan si ini memang kualitasnya itu bagus ya. Itu memang sangat menguntungkan kita ya teman-teman kalau sistemnya seperti itu ya. Memang agak sedikit lama ya, tapi itu akan menjamin kesuksesan ya atau keuntungan pada peternakan kita ya teman-teman. Jika teman-teman nekat nih beli indukan ya dari berbagai peternakan ya tanpa proses karantina terlebih
terlebih dahulu dan teman-teman tidak mengetahui triknya dan cara pengobatan untuk mengatasi ternak entok kita yang sakit, yang bermasalah ya, tentunya teman-teman akan menimbulkan berbagai masalah ya. Makanya untuk ternak entok itu nggak usah terburu nafsu ya. Mulailah dari hal yang terkecil dulu, dari peternakan kecil ya. Biar nanti kita sambil berjalan, sambil belajar, sambil bisa kita kembangkan menjadi yang lebih banyak lagi. Terus lagi ya, kalau kita misalkan sudah beli indukan yang banyak, misalkan beli 100 ekor indukan gitu ya, menetas semua, satu ekor anggaplah menetas 10 kali 100 ya, berapa 1000 DOE yang kita hasilkan ya. Kalau kita tidak tahu pemasarannya ke arah mana, kita rugi dong. Kita punya DOE sebanyak ini tapi tidak bisa diserap ke pasar. Makanya selain kita pintar merawat entok, kita juga harus tahu arah pemasarannya itu seperti apa ya teman-teman. Sebelum beternak entok, teman-teman juga harus menentukan arah pemasaran ya. Teman-teman harus bisa mensurvei ya pas di pasar ya terlebih dahulu ya. Kira-kira pasar di sekitar kita itu butuh entokan yang seperti apa sih? Terus berapa kebutuhan per harinya, per minggu, per bulan ya untuk entok konsumsi ya. Karena setiap daerah itu kebutuhan entok itu berbeda-beda ya. Jadi teman-teman nggak ada salahnya ya untuk mensurvei terlebih dahulu ya di pasar ya teman-teman. Biar nanti arah pemasaran teman-teman semua itu tepat ya. Dan tentunya hasil produksi kita itu bisa diserap di pasar semuanya ya. Sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan, sehingga kita bisa sukses. Jika kita terlalu ambisi ya dalam beternak entok ya, tentunya modal yang kita keluarkan itu akan semakin banyak ya. Sedangkan beternak entok itu tergantung pada nyawa entok ya. Kita tidak bisa memprediksi entok dan kita tidak bisa mengendalikan nyawa entok. Jadi kalau entok kita sudah mati ya berarti kita mengalami kerugian. Maka dari itu untuk beternak entok mulailah dari skala yang kecil ya teman-teman, tidak susah terburu nafsu ya. Kalau terburu nafsu malah akan menimbulkan petaka ya buat teman-teman semua ya. Teman-teman bukannya untung malah buntung, rugi ya. Jika teman-teman punya pengalaman ya, silakan teman-teman tulis di kolom komentar ya, biar kita semuanya bisa saling berbagi, saling belajar ya teman-teman. Dan apabila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar channel ini semakin berkembang ya. Oke teman-teman, videonya sampai di sini aja. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semuanya, khususnya para peternak ya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.